Besok kita jangankan jabatan, besok usia kita, umur kita diambil mau apa? Bener nggak? Makanya jangan sombong, Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon, Ini kalau udah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon, saudara-saudara. Di zaman semono kok wali-wali ngeten kok kufar kafir. Haji pecok karo wong Jawa pisan. Mula untung sing teko niku wali. Coba nek sing teko musyul haram, bubar pisan. Saya sih jujur aja ya, saya mualaf, saya muslim, gara-gara saya melihat contoh-contoh yang baik. Kalau saya ngeliat contoh-contoh yang dikit-dikit marah, ya nggak mau, saya ngapain? Bener. Iyalah, masa agama marah-marah? Karena Allah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami untuk menyampaikan kebenaran, semakin kami gaungkan dan kami teriakkan ini kebenaran, saudara-saudara. Orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak melihat hadismu, tidak melihat kitab sucimu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatan. Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik, tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baleho. Habib Bahar, nih, kemana Jo? Usir sama orang Manado itu pergi, dan pergi juga akhirnya. Kedatangan tokoh FPI Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara, pemirsa. Kelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Makanya yang lembut-lembut Habib Mungkir bisa kemana-mana, mana ada orang bisa Habib Mungkir. Habib Lutfi mana ada Mungkir, nggak ada, jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi begitu sampai aneh-aneh ya kemana-mana ya susah. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Coba sampean, enak sekali zaman ngomong begitu. Di sini temenmu banyak, ngomong di sana, nggak mulai kamu. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon, Biasanya yang ngancem-ngancem gitu penakut itu biasa. Yakin itu penakut biasa. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mu'annas Alaidit, buka suara soal hujatan yang dilontarkan Habib Bahar bin Smith kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Mu'annas Alaidit nampak membela Jenderal Dudung. Ia menyebut bahwa Jenderal Dudung merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jenderal Dudung keturunan Sunan Gunung Jati, penyebar Islam yang damai, bukan yang bikin onar dan gaduh seperti Bahar, tulis Mu'annas Alaidit dalam cuitannya pada Jumat 17 Desember 2021. Hal itu diungkapkannya sebagai respons dari ceramah Bahar bin Smith di depan para jemaahnya yang justru menyindir KSAD Dudung. Kala itu, Bahar bin Smith menyebut ada kemungkinan Jenderal Dudung menyembah pohon jika tak ada orang Arab yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih menyembah pohon, ujar Bahar bin Smith. Setelah ditelusuri, rupanya garis keturunan Jenderal Dudung diperoleh dari Prabu Sumbu Mangkuratsari atau Pangeran Trusmi atau Syarif Wilayatullah. Lebih tepatnya dari jalur putra Pangeran Syekh Pasiraga, cucu Sunan Gunung Jati. Pangeran Syekh Pasiraga adalah putra dari Pangeran Rama Sumbu Mangkuratsari atau yang biasa dikenal dengan Pangeran Garuda.
Lalu, Pangeran Garuda sendiri merupakan anak dari Sunan Gunung Jati dengan istrinya yang bernama Ratu Fatimah Rara Baghdad. Merujuk pada naskah Mertasinga, Pangeran Syekh Pasiraga hidup pada masa kepemimpinan Sultan Pakungwati di era Panembahan Girilaya atau Abdul Karim atau Panembahan Ratu Pakungwati pada pertengahan abad 17, tepatnya pada 1649. Selain Mu'annas Al-Aidid, Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab bereaksi keras atas pernyataan pendakwah Bahar bin Smith bahwa jika ulama Arab tak datang ke Indonesia, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Husin Shihab menyindir keras bahwa Bahar bin Smith memang dasarnya orang yang bodoh, sehingga mengeluarkan pernyataan tak berguna yang dapat memprovokasi umat. Bahar ini bahlul, buta sejarah Islam, kata Husin Shihab melalui akun Twitter pribadinya Jumat 17 Desember 2021. Husin Shihab mengatakan, ada yang mencatat awal penyebaran Islam di Nusantara bukanlah Arab, tapi Cina. Oleh sebab itulah, Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum ini meminta Bahar Smith untuk jangan main klaim. Karena Bahar ini memang dasarnya orang bodoh, keluarlah statement yang gak berguna, yang dapat memprovokasi umat. Bahaya statement model begini, katanya. Sebelumnya diberitakan bahwa Bahar bin Smith menyindir Jenderal Dudung terkait kedatangan ulama Arab di Indonesia. Salah satu yang mengunggah video ceramah Bahar bin Smith itu adalah pengguna Twitter Tukang Rosok. Adapun dalam video tersebut, nampak Bahar bin Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah orang. Ia menyinggung soal Jenderal Baliho yang merangkul organisasi Papua Merdeka atau OPM dan memusuhi ormas Islam. Lebih lanjut, Bahar bin Smith menyebut bahwa jika tidak ada ulama atau habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih menyembah pohon, ujarnya. Sebuah video ceramah dari pendakwah Habib Bahar bin Smith menyebut jika ulama Arab tidak datang ke Indonesia, maka Jenderal Dudung Abdurrahman masih menyembah pohon. Viral di media sosial. Video Habib Bahar bin Smith menyindir Jenderal Dudung terkait kedatangan ulama Arab di Indonesia itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok, seperti dilihat pada Kamis 16 Desember 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen itu menilai pernyataan Habib Bahar dalam ceramahnya tersebut telah menghina dan melecehkan warga negara asli Indonesia. Jangan biarkan Bahar Demit ini menghina dan melecehkan warga negara asli Indonesia, cuit netizen Tukang Rosok. Maka dari itu, ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengasingkan Habib Bahar Smith ke Pulau Nusa Kambangan. Dilihat dari video tersebut, tampak Habib Bahar bin Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah orang. Ia pun membeberkan ada satu jenderal yang disebutnya bernama Jenderal Baliho. Menurutnya, sang jenderal itu merangkul organisasi Papua Merdeka atau OPM dan memusuhi ormas Islam. Ada satu jenderal namanya Jenderal Baliho, OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi, ungkap Habib Bahar Smith. Lebih lanjut, Habib Bahar menyebut jika tidak ada ulama atau habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih menyembah pohon, ujarnya. Tapi perlu diketahui juga, apabila dulu para wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara kasar dan teriak-teriak, mungkin sekarang tidak ada Islam di Indonesia. Hal itu seperti diungkapkan ulama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Taufik Damas. Meskipun Islam datang dari tanah Arab, namun para wali songo tidak mentah-mentah mengajarkan Islam sebagaimana Islam di Arab. Menurut ulama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Taufik Damas, pada abad 15 dan 16, Wali Songo menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Caranya dengan lebih mengedepankan unsur budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Ini yang justru dijadikan sebagai piranti dalam menyebarkan Islam.
Islam hadir memang dari tanah Arab, namun dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Wali Songo termasuk Sunan Ampel selalu beradaptasi dengan kebudayaan lokal sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat setempat, kata Kiai Taufik. Bahwa dalam berdakwah itu tidak hanya mengajarkan masyarakat untuk mengerti betul tentang agama Islam, tetapi juga harus memiliki sikap kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan proses berdakwah dengan penuh santun dan lebih mengedepankan ketenangan hati kepada masyarakat, urainya. Sikap inilah yang penting untuk dikembangkan seseorang dai dalam berdakwah, sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel, tambah Kiai Taufik. Misalnya, karakter orang Arab yang keras dan egoistik, sementara rakyat Indonesia lebih mengedepankan karakter ngejawinya. Maka pola dan strategi dalam berdakwah tidak bisa disamakan, bebernya lagi. Itulah sebabnya pola komunikasi yang digunakan Wali Songo tidak menganggap budaya setempat harus diubah. Sebaliknya, Wali Songo justru sangat mengapresiasi budaya yang berkembang, yang kemudian ditambah nilai-nilai keislaman. Dari situ, dia berharap para dai dan pendakwah masa kini bisa memahami bahwa kunci utama dalam berdakwah adalah bagaimana memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kerap kali tradisi dibenturkan dengan agama, padahal tradisi diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak mengandung mudarat. Malah apabila kebudayaan mengandung nilai positif, budaya atau tradisi bisa digunakan sebagai media dakwah, pungkas Kiai Taufik.